Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan tidak menutup kemungkinan untuk memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa pemanggilan saksi termasuk Jokowi akan ditentukan berdasarkan kebutuhan penyidikan. Ya, jadi gini, pemeriksaan itu dibutuhkan manakala kemudian memang diperlukan, kemudian ada relevansi dengan perkaranya, ya, kemudian dikaitkan bahwa penyidik memang membutuhkan keterangan itu untuk melengkapi, gitu. Tapi itu tidak serta-merta juga, gitu. Artinya semua pasti ada kajiannya, gitu ya. Artinya kajiannya itu, dari satu saksi ini sebenarnya sudah cukup, gitu. Karena apa? Proses penegakan hukum itu kan murah, cepat, sederhana. Prinsipnya kan begitu. Meskipun seringkali ada juga yang prosesnya agak lambat. Tapi lambat itu bukan karena memang disengaja. Itu karena semuanya karena ada beberapa pertimbangan yang sifatnya teknis. Ya itu penyidik lah, gitu. Ya. Perihalnya segera usut tuntas dugaan korupsi Saudara Joko Widodo dan keluarganya. Sebagaimana termaktub dalam Undang Dasar 45 bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang Dasar 45. Atas dasar itu kami bermaksud mengingatkan kembali kepada KPK agar dalam penegakan hukum untuk memberantas korupsi tidak tebang pilih, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Siapapun sama di muka hukum, termasuk mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Itu juga kami memberikan dukungan untuk tuan rumah Piala Dunia waktu itu. Dan juga setelah makan siang, waktu itu saya ingat betul ada pembahasan dari Perdana Menteri ini menawarkan kepada Indonesia apa saja yang harus dilakukan. Dikit lagi Pak, bentar. Pak. Selamat siang semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Nurani 98 dan ini teman-teman semua, saya bersama teman-teman ada Rangkuti, Antonio Danar, ada Wakil Kamal dan Raras Tejo, Lukbowo dan lain-lain. Sebetulnya banyak sekali teman-teman 98 yang masih berada dalam garis Nurani 98. Kami sengaja dengan niat tulus ikhlas untuk kepentingan bangsa dan negara hadir kembali ke KPK untuk, saya mungkin sudah ke-5 kali ya datang ke KPK untuk hari ini untuk meminta agar KPK kembali menelaah atau membuka laporan saya sebelumnya, yaitu tahun 2022 dan tahun 2024. Karena tentang dugaan korupsi nepotisme dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Joko Widodo dan keluarganya. Kami tadi diterima oleh Dumas, berdiskusi cukup panjang lah, 30 menit ya lebih, dengan namanya boleh disebutkan boleh tidak, tetapi diterima dengan baik dan agak perdebatan sebentar, tapi kemudian ketemu solusi untuk membuka kembali apa yang sudah pernah kami laporkan itu. Kemudian kenapa kami datang kembali ke sini? Karena ada konfirmasi yang cukup kuat dari laporan OCCRP itu. Jadi sebetulnya laporan kami sebelumnya terkonfirmasi dengan rilis yang disampaikan oleh OCCRP. Dan kami merumuskan seluruh narasi ini dengan baik. Saya bacakan dulu isinya dan nanti dilanjutkan oleh Bung Anmus Danar dan Bung Ray dan kawan-kawan yang lain. Ini kami sampaikan kepada Ketua KPK. Perihalnya segera usut tuntas dugaan korupsi Saudara Joko Widodo dan keluarganya. Sebagaimana termaktub dalam Undang Dasar 45 bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang Dasar 45. Atas dasar itu kami bermaksud mengingatkan kembali kepada KPK agar dalam penegakan hukum untuk memberantas korupsi tidak tebang pilih,
tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Siapapun sama di muka hukum, termasuk mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Bahwa KPK berdasarkan undang-undang ditegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan dasar itu, kami kembali mendatangi KPK agar menjalankan semua proses pemberantasan korupsi sesuai dengan asas-asas yang telah ditetapkan oleh undang-undang, termasuk dalam menindaklanjuti laporan kami 3 tahun yang lalu dan setahun yang lalu tentang dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme, dan dugaan tindak pidana pencucian uang keluarga Joko Widodo. Bahwa mantan Presiden RI yang ke-7 yang kami laporkan KPK 3 tahun lalu bernama Joko Widodo telah disebutkan oleh lembaga internasional organisasi Crime and Corruption Reporting Project sebagai salah satu mantan presiden terkorup di dunia. OCC RP menyebutkan bahwa Joko Widodo secara signifikan melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, OCC RP juga menyebutkan bahwa Jokowi telah merusak lembaga pemilihan umum dan peradilan Indonesia yang menguntungkan ambisi politik putranya bernama Gibran Rakabuming Raka. Perilaku kekuasaan semacam ini patut diduga kuat telah dilakukan praktek KKN yang patut menjadi perhatian serius KPK agar pimpinan KPK yang baru dapat mengembalikan citra dan wibawa KPK kembali dan lepas dari stigma bayang-bayang kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo. Berdasarkan hal-hal itu, kami pada Selasa 7 Januari 2025 kembali datang ke KPK untuk menyatakan bahwa 1. Menyayangkan pernyataan KPK yang tidak secara tegas menyatakan akan mengusut dugaan korupsi Joko Widodo maupun keluarganya. Gegerkan negara, Prabowo resmi desak KPK periksa Joko Widodo. Banyak dugaan korupsi berat yang harus diungkap. Langkah berani Presiden Prabowo yang mengguncang Indonesia. Selamat datang kembali di Menyala News bersama saya Charles Hulu. Hari ini kita akan membahas kabar yang menjadi pembicaraan hangat di seluruh penjuru negeri. Kabar yang dianggap sebagai langkah sejarah paling berani dari Presiden Prabowo Subianto. Kabarnya sudah terkonfirmasi resmi. Presiden Prabowo telah mengirimkan surat perintah dan desakan keras kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk segera memeriksa, menyelidiki, dan mengusut tuntas segala dugaan kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan kebocoran keuangan negara yang terjadi pada masa pemerintahan Joko Widodo atau Joko Widodo. Ini adalah momen yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Seorang presiden memerintahkan lembaga anti rasuah untuk memeriksa pendukungnya dulu, sekaligus mantan presiden pendahulunya sendiri. Kenapa Prabowo melakukan ini? Apakah ini balas dendam politik? Atau memang ada bukti nyata yang sangat besar sehingga tidak bisa ditutup-tutupi lagi? Selama 15 menit ke depan, kita akan bedah tuntas apa saja kasus korupsi besar yang disoroti, mengapa Prabowo mendesak sekarang, apa bukti-bukti yang sudah terkumpul, dan bagaimana reaksi kubu Jokowi yang mulai ketakutan dan panik luar biasa. Mari kita simak pembahasan lengkapnya. Jam 1:30 pukul 4. Isi. Desakan Prabowo usut tuntas, jangan ada yang dikecualikan. Sumber terpercaya dari lingkaran Istana Negara membocorkan isi surat resmi dan arahan lisan Presiden Prabowo kepada pimpinan KPK. Isinya sangat tegas, lugas, dan tidak memberi ruang tawar-menawar sedikit pun. Prabowo berkata, "Saya memerintahkan KPK bekerja independen, berani, dan bertanggung jawab. Segala temuan dugaan korupsi, kebocoran uang negara, proyek fiktif, dan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi dalam 10 tahun terakhir harus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Tidak peduli siapa pelakunya, tidak peduli jabatan apa yang pernah diembannya, dan tidak peduli seberapa besar pengaruhnya. Kalau ada kesalahan, harus diusut. Kalau ada bukti, harus diproses. Negara ini harus bersih, hukum harus tegak sama rata." Desakan ini langsung ditujukan ke nama besar Joko Widodo.
Prabowo secara spesifik meminta KPK meneliti aliran dana, proyek-proyek strategis, dan kebijakan-kebijakan besar yang langsung diambil keputusannya oleh Jokowi sendiri, yang diduga kuat merugikan uang negara hingga ratusan triliun rupiah. Kenapa Prabowo bertindak sekarang? Jawabannya jelas. Pertama, banyak laporan hasil audit BPK yang selama ini disembunyikan atau tidak ditindaklanjuti, sekarang ada di meja Prabowo. Isinya sangat mengerikan, banyak sekali catatan merah, uang hilang, proyek mangkrak, dan pembelian barang dengan harga di luar kewajaran. Kedua, Prabowo sadar betul bahwa warisan masa lalu ini adalah bom waktu. Kalau dibiarkan, masalah ini akan meledak di masa pemerintahannya, dan dia yang akan disalahkan rakyat. Maka cara terbaik adalah membongkar semuanya sekarang, menumpas akarnya, dan membersihkan nama pemerintahan agar tidak ikut terseret arus kejahatan masa lalu. Ketiga, ini bukti nyata Prabowo ingin membuktikan janjinya, tidak ada yang kebal hukum. Meski dulu mereka pernah bekerja sama, meski dulu Jokowi yang membuka jalan bagi Prabowo jadi presiden, tapi kalau menyangkut uang rakyat dan kejahatan negara, Prabowo tegas, persahabatan berakhir di meja hukum. Pukul 4 jam 7:30. 4. Kasus besar yang jadi sasaran utama penyelidikan KPK. Nah, ini dia bagian yang paling membuat kubu Jokowi gemetar. Ada setidaknya 4 kasus besar yang menjadi fokus utama penyelidikan atas perintah Prabowo, dan semuanya berpusat langsung pada kebijakan dan perintah Joko Widodo. 1. Korupsi proyek strategis nasional. Selama 10 tahun, Jokowi meluncurkan ribuan proyek strategis dengan nilai ratusan triliun rupiah. Hasilnya, banyak yang mangkrak, banyak yang hancur sebelum selesai, banyak yang harganya membengkak berkali-kali lipat. BPK menemukan banyak ketidakwajaran. Dana triliunan rupiah dicairkan atas perintah langsung Presiden, tanpa lewat prosedur tender yang benar, dan seringkali diberikan ke perusahaan-perusahaan milik kroni dekat keluarga. Uang rakyat yang seharusnya membangun fasilitas diduga besar masuk ke kantong pribadi. Prabowo minta KPK teliti satu persatu perjanjian kontrak dan aliran uangnya. 2. Dugaan korupsi ekspor dana bantuan sosial dan dana desa. Ini kasus paling menyakitkan rakyat. Dana miliaran hingga triliunan yang dikhususkan untuk rakyat miskin ternyata banyak yang tidak sampai ke tangan warga. Ada indikasi kuat dana ini digunakan sebagai alat politik, dibagikan ke tim sukses, dan tercatat ada manipulasi data penerima. Yang paling mencurigakan, pencairan dana ini selalu melibatkan perintah langsung dari pusat. Banyak bukti transaksi yang mengarah ke lingkaran terdekat Jokowi. Prabowo marah besar mengetahui fakta ini dan minta KPK usut sampai ke sumber kebocorannya. 3. Dugaan korup sendiri. Dia sadar lebih baik bermusuhan dengan satu orang mantan presiden daripada bermusuhan dengan seluruh rakyat Indonesia. Dan Prabowo memilih berpihak ke rakyat, ke kebenaran, dan ke hukum. Jam 12:45, pukul 15, penutup, mulai sekarang tidak ada yang kebal hukum. Saudara-saudara pendengar sekalian, itulah laporan lengkap mengenai langkah besar Presiden Prabowo Subianto yang resmi mendesak KPK memeriksa Joko Widodo terkait dugaan korupsi masif. Ini adalah hari bersejarah. Ini adalah bukti nyata bahwa zaman di mana pejabat tinggi bisa berbuat semena-mena, mengeruk uang negara sesuka hati lalu hidup tenang dan aman sudah. Halo sahabat politik, selamat datang kembali di channel Fakta Politik, wadah informasi faktual tajam dan terpercaya. Isu keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo kembali memanas dan menyita perhatian publik. Publik dibuat bertanya-tanya setelah muncul pernyataan bahwa Arsip Nasional Republik Indonesia tidak menyimpan salinan dokumen ijazah tersebut. Di sisi lain, KPU DKI Jakarta serta pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM mengklaim memiliki arsip data yang lengkap. Mengapa persoalan yang terkesan sederhana ini justru memicu perdebatan panjang di tengah masyarakat selama kurun waktu 2 tahun terakhir? Mari kita bedah bersama fakta-fakta serta dinamika kritis yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam sebuah kesempatan ulasan politik, analisis mendalam disampaikan oleh pengamat sosial politik Ubaidillah Badron. Menurut pandangannya, lamanya polemik ini bergulir mencerminkan adanya masalah serius pada efektivitas komunikasi publik. Secara prinsip,
pembuktian dokumen akademis di ruang publik dapat dilakukan secara transparan untuk menyelesaikannya. Ketika transparansi penuh belum terwujud secara terbuka di hadapan publik luas, keraguan dan spekulasi di tengah masyarakat pun tak terhindarkan. Meskipun klarifikasi telah disampaikan, seperti saat penunjukan dokumen secara terbatas kepada awak media, sehingga penjelasan resmi dari kampus UGM, diskusi mengenai tata kelola administrasi dan konsistensi data identitas pejabat publik digulirkan oleh berbagai kalangan advokat dan tokoh masyarakat. Narator, sahabat fakta politik, sebelum kita mengulas ribuan respon serta pandangan netizen yang ngamuk, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan analisis politik terhangat dari kami. Tuliskan juga pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Dari analisis cuplikan dan respon publik yang berkembang, terdapat 3 poin utama yang menyita perhatian masyarakat. Poin pertama, penegakan hukum dan transparansi. Masyarakat mendesak agar seluruh proses hukum dan pembuktian dokumen dilakukan secara adil, transparan, dan tanpa pandang bulu, demi menjaga integritas tatanan bangsa. Poin kedua, pengawasan tata kelola dan aset negara. Masyarakat semakin kritis dalam mengawasi jalannya pemerintahan serta menuntut ketegasan aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas setiap indikasi penyalahgunaan wewenang maupun potensi korupsi. Poin ketiga, harapan reformasi hukum dan kesejahteraan. Publik berharap adanya reformasi mendasar agar kebijakan negara benar-benar berfokus pada kesejahteraan rakyat kecil serta perlindungan supremasi hukum di Indonesia. Tidak kalah menarik, mari kita baca beberapa aspirasi dan komentar pilihan dari sahabat netizen di media sosial. Akun Berkah Berbagi menuliskan, "Doa ya Allah, lindungilah para pejuang keadilan demi rakyat kecil Indonesia." Akun Putrajaya menyuarakan, "Bersatu tegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Akun Erianto dan Sri Tuti mengingatkan pentingnya kesabaran dan kebenaran dalam menghadapi situasi publik saat ini. Serta berbagai pandangan kritis lainnya dari akun berbagai seperti Bambang Sukisno dan Rojikin yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan serta tatanan hukum negara. Demikianlah ragam pandangan, evaluasi kritis dan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Tentu tugas kita bersama sebagai warga negara adalah terus mengawal proses demokrasi dan penegakan hukum agar Indonesia tetap berjalan di atas koridor hukum yang adil dan benar. Bagaimana pendapat Anda mengenai polemik ini? Tuliskan pemikiran Anda secara bijak di kolom komentar. Baiklah teman-teman, mari kita membacakan komentar-komentar teman-teman kita netizen yang tak kalah menarik tentang cuplikan video ini. Dari teman kita Suratman memberikan komentar, "Waspadalah pada Jokowi dan gerombolan-gerombolan parcok polme jageng-geng tameng tumbal korban strategis licik jahatnya JKW demi kekuasaan jiwa-jiwa PKI gaya baru. Pimpinan Jokowi PKI gajah JKW tak punya ijazah." Teman kita Ahmad Supriyadi memberikan komentar, "Ya sudah ketahuan palsu, tinggal penjarakan saja. Kalau enggak dipenjara, usir saja dari Indonesia." Teman kita Endi Suratman memberikan komentar, "Jokowi mau tidak mau harus 3 kali dipenjara beserta pembela-pembelanya." Teman kita Singkong Banggar Gosong memberikan komentar, "Menurut saya PDI juga harus bertanggung jawab atas telah terciptanya monster gila kebal hukum yang sudah merusak hukum dan negara ini." Teman kita Piwiwi memberikan komentar, "Ketahuan ijazah palsu JKW dengan Gibran, tapi nggak ditangkap. Giliran rakyat ijazah palsu langsung ditangkap. Contohnya pelawak Komar dihukum 3 tahun."
Teman kita Muhtah Guraini memberikan komentar jangan kendor, bersatu untuk menyatakan ijazah palsu Jokowi dan Gibran tuntaskan. Teman kita Pieter Batauna memberikan komentar mantap, kebenaran akan menemukan jalannya meskipun polisi tutup-tutupi. Teman kita Mukibini memberikan komentar tangkap dulu Jokowi, nanti ijazahnya ditunjukkan kalau disuruh nunjukkan tidak mau. Teman kita Wardaya memberikan komentar advokat, wartawan harus berpihak kepada keadilan, kejujuran, kebenaran atas dasar moral. Teman kita Sutria Trial memberikan komentar kalau benar palsu ijazahnya berarti jadi presiden juga enggak sah, kebijakannya juga enggak sah, hutang negara juga enggak sah. Jadi tanggung jawab dia sendiri yang ngutang bisa jadi. Teman kita Barok Kaputra memberikan komentar Allahu Akbar, mantap adili Jokowi. Teman kita Waji-Waji memberikan komentar jika Jokodok dipanggil hakim tidak datang, seret saja ke pengadilan. Teman kita Seci Utomo memberikan komentar Andi Azwan kaget sampai giginya rampal. Teman kita Kakung Sedi memberikan komentar melihat dari foto yang ada di ijazah Jokowi saja sudah ketahuan bahwa ijazah palsu karena tidak sesuai dengan fisik Jokowi. Teman kita Opoa 12 memberikan komentar tangkap dan adili Jokowi, keluarga dan kroni-kroninya. Teman kita Apolonius Paman memberikan komentar selamat dan sukses untuk Roy Suryo dan Dr. Tifa dan kawan-kawannya yang bekerja keras. Tuhan melindungi dan mengabulkan perjuangan dan niat baik kalian. Teman kita Deni memberikan komentar kalau dah terbukti tangkap adili yang seberat-beratnya. Teman kita Titik Subiarti memberikan komentar 2 orang tidak berpisah telah mencoreng dunia pendidikan nasional. Geram saja kok nggak ada instansi yang mampu menyeret pelaku ijazah supal tersebut. Teman kita Red Rokomole memberikan komentar nyuruh aja Jokowi tunjukkan ijazahnya asli, jangan Jokowi katakan fitnah. Teman kita Deli memberikan komentar apa yang ditunjukkan ijazahnya nggak ada bos. Teman kita Bima Pakoso memberikan komentar berbagai petunjuk sudah jelas bahwa Jokowi dan Gibran berijazah palsu, tinggal tunggu putusan ingkrah. Teman kita Khatib Wirdap memberikan komentar tangkap adili, terlalu banyak dosa di negara kita yang diperbuatnya. Kan jauhan parah, tapi pemilu pejabat yang tidak sehaluan dengan dia. Teman kita Sifausa Nurdin memberikan komentar kasus ijazah palsu milik Jokowi, Erick Thohir harus terlibat, Prabowo atau harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan secara tuntas, jangan hanya urus perutnya. Teman kita Del Sobiem memberikan komentar yang selalu mengatakan dan menutup-nutupi ijazah palsu Jokowi adalah Jakub Hasibuan, Rifai Andri Aswan, Damanik, Ade Darmawan, David Payung Firman tangkap dihukum seumur hidup. Teman kita Jafar Sodip memberikan komentar usut kematian Insinyur Hari Mulyono Bosco. Teman kita Sri Bujiat memberikan komentar kalau udah terbukti gaji dan harta untuk negara. Teman kita Adidi Sunardin memberikan komentar Jokowi susah divonis hukum karena yang memprosesnya para parcok dan para hakim dan jaksa juga KPK karena semuanya teman Jokowi, mereka semua telah tersandra. Teman kita Muhammad Solan memberikan komentar alhamdulillah kebenaran akhirnya muncul sebagai pemenang. Teman kita Gendong Putriwi memberikan komentar kebenaran dan keadilan harus ditegakkan, bela rakyat yang sudah rindu akan kebenaran. Teman kita Nur Wahirun memberikan komentar setelah Jokowi dipenjara, usut meninggalnya Hari Mulyono. Teman kita Roblos memberikan komentar jangan sampai kendor, bersatu rakyat semua. Yang sekolah bayar mahal sulit kerja, yang gak punya ijazah membohongin rakyat, ngabisin duit negara, naudik ndalik. Teman kita Mampiara memberikan komentar Jokowi sudah berkali-kali menyatakan akan hadir di pengadilan dengan membawa semua ijazahnya, ternyata bohong lagi. Teman kita Masula Amin memberikan komentar saya punya usul semua pejabat dan anggota DPR ijazahnya harus diperiksa.
terutama anggota DPR, karena selama kasus ijazah Jokowi, anggota DPR nggak ada yang bersuara membela rakyat. Teman kita Hotmawati Panggabean memberikan komentar, mantul halak kita maju harus terus kalian top supaya maju negeri ini. Jadi tamat sudah atau sampai di sini Jokowi dan Gibran. Teman kita Dudut Kresno memberikan komentar, sehat selalu Bang Mikhail, Pak Janes dan kawan-kawan pejuang. Teman kita Virginia Maria memberikan komentar, kebenaran tetap harus ditegakkan, semua orang sama kedudukannya di mata hukum yang berlaku di Indonesia. Ayo Pak Jokowi tunjukkan ijazahmu. Teman kita Dedi Sucipto memberikan komentar, wahai buat para penegak keadilan, jaksa di RI, kalau memang salah ya salah, jangan kalau yang salah bohongi seluruh dunia dengan diduitin terus ditutupi masalahnya. Teman kita Usman Daud memberikan komentar, kalau kebohongan ditoleransi, kekacaulah hukum kita, maju terus Bang sampai tuntas. Teman kita Mungkis Raga memberikan komentar, kalau di atas memberi contoh kejahatan, maka tentu yang di bawah pasti mencontohinya, maka tentu akan hancur binasa semua. Teman kita Suwito memberikan komentar, keadilan harus ditegakkan. Teman kita Suwarsi Nur memberikan komentar, alhamdulillah suruh bertanggung jawab atas perbuatannya. Demikianlah teman-teman komentar-komentar daripada teman-teman kita netizen, dan jangan lupa kita kawal terus demokrasi negara Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih telah bersama kami dari awal hingga akhir video ini. Salam NKRI harga mati.